Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMLI Channel. Ya, kali ini saya tidak ke lapangan dulu ya, sobat nganggur semua ya. Jadi tampak 2 hari ini kondisinya hujan dan panas. Jadi badan saya juga kurang begitu sehat. Jadi kita coba tampilkan aja dulu. Ini ada trase ya, dari tol Cijago seksi 3 ya. Kalau kita melihat secara zoom outnya ya, ini adalah Cijago 3 yang di sini nanti bertemu dengan tol Depok Antasari seksi 2 atau tol Desari tahap 2 ya. Ini adalah simpang susun Krukut, dan jika diteruskan nanti ini akan bertemu dengan gerbang tol Limo ya, dan seterusnya nanti bertemu dengan jalan tol Serpong Cinere seksi 2 ya. Ini adalah salah satu proyek dari tol Jor 2 ya, Cijago 3. Dan mari kita coba bahas satu persatu dulu ya jalurnya. Kalau nanti ternyata terlalu lama atau lebih dari 10 sampai dengan 15 menit, maka mungkin nanti kita akan coba pecah membahas dari trase jalur ini, karena kita nggak cuma melihat aja, nanti kita akan kombinasikan dengan video atau foto yang memang sudah pernah FMLI ambil ya. Jadi yang sudah pernah saya ambil di lokasi ini, nanti kita akan kombinasikan sejauh mana progres yang ada di lokasi ini. Jadi titik ini adalah titik awal ya, di KM 15 ya. Dan kalau pada saat pertama kali saya turun ke bawah ke area ini, itu kalau tidak salah, dan video terakhir titik pembangunan atau pelaksanaan dari pengerjaan rigid atau lapisan rigid bagian teratas dari jalan tol yang nantinya bersentuhan langsung dengan kendaraan kita, itu sudah di kilometer 700 kalau tidak salah ya. Dan di area ini ya dekat gerbang tol Kukusan ya, di sini nih. Titik ini kita zoom dulu. Ya, yang terakhir itu sudah sampai sini, sudah lebih maju lagi. Dan kondisinya di titik ini, di area ini, itu kita sudah melihat proses sebelah sisi dekat dengan gerbang tol Kukusan 1 itu, pembangunan dinding penahan tanahnya itu sudah mulai dengan penguatan ya. Bentuknya itu seperti sarang lebah ya. Jadi tidak hanya menjadi memperindah dinding penahan tanah, tapi juga informasinya yang saya dapatkan adalah itu juga sekaligus menguatkan batu-batuan yang sudah disusun tersebut ya. Jadi jauh lebih kuat lagi. Nah, sedangkan untuk menuju ke Jalan Kiai Haji Usman ya, ini kalau tidak salah baca di sini kayak KH Jalan KH M Usman ya, kalau di mapnya ini. Nah, di sini di sisi ini sedang pengerjaan seat pile ya, seat pile ini juga sudah video terakhir yang saya ambil di sini. Jadi untuk ruas ini progresnya adalah pengerjaan rigid dan dinding penahan tanah, juga seat pile, dan juga unit ya, unit untuk saluran air. Sedangkan kalau kita bergeser lagi, kita bergeser ke area ini, maka di titik ini sudah terlihat akses untuk masuk gerbang tol Kukusan yang baru ya. Jadi kalau di sisi yang Cijago 2-nya itu adalah gerbang tol Kukusan 1 2, maka di sini nanti ada gerbang tol Kukusan 3 dan 4. Ya. Di titik ini adalah gerbang tol Kukusan 3 dan 4, dan prosesnya sudah ada
ada akses masuk dan keluar yang sudah terlihat. Pemasangan multiblok juga sudah terlihat ya di sini, dan pemasangan UDIT saluran air. Akses main roadnya juga sudah dipadatkan di sini, sudah dipadatkan oleh Vibro ya. Dan kalau kita geser lagi ke sebelahnya menuju ke arah tanah baru, maka di titik ini ada yang namanya pembuatan box culvert untuk Kalibata ya. Kalibata 1 kalau tidak salah disebutnya ya. Kalibata 1 di titik ini. Sobatku semua juga silakan nanti yang memang misalkan belum terpantau atau misalkan kelewatan videonya bisa tulis di kolom komentar, nanti saya langsung kasih link videonya yang memang kelewat untuk progresnya ya. Jadi ini kita kombinasikan antara peta yang ada di sini di Google Earth ini yang coba saya buatkan dengan kita bandingkan yang ada di progres yang sudah pernah saya liput ya. Jadi di sini adalah progress box culvert. Nah, di antara box culvert dan juga area main road yang juga masuk keluar kukusan, kemarin juga ada proses pengerjaan yang disebut dengan pergantian tanah ya. Pergantian tanah. Nah, di sana itu tanah-tanah berlumpur itu nggak digunakan oleh proyek tol. Diganti dengan tanah yang bagus, itu tanah merah. Nah, itulah yang pergantian tanah itu. Yang mungkin sobat semua juga mungkin saya juga penasaran, waktu itu ada tanah hitam kenapa dikeruk sampai dalam dan ada Vibro di bawahnya gitu. Apakah main roadnya akan menurun? Ternyata bukan. Jawabannya adalah sedang pergantian tanah dari tanah berlumpur hitam itu menjadi tanah merah. Oke, sekarang kita bergeser lagi. Di titik ini masih ada beberapa area yang belum dibebaskan tampaknya ya. Terutama juga ada musola atau ada masjid di titik ini yang masih berada di sini, belum dirubuhkan ya. Saya sedikit zoom. Ini adalah Tugu Tanah Baru. Saya pernah gambarkan juga di titik ini akan ada jalur warga ya. Di sini ada jalur warga ya, dan akses untuk keluar masuknya sudah saya gambarkan. Yang mungkin kelewat juga silakan tulis di kolom komentar, nanti saya share linknya. Jadi untuk di daerah sini ya, kita coba zoom out lagi biar lebih luas lagi pantauan mata kita. Ya, ini adalah area yang nanti akan dilebarkan. Yang informasi yang saya dapatkan coba saya gambarkan. Ini adalah Tugu Tanah Baru, maka nanti setelah Tugu Tanah Baru itu ada pelebaran tapi sedikit saja ya. Jadi tidak terlalu lebar seperti yang ada di area ini. Kalau di area lainnya ini kan memang pelebarannya jauh lebih lebar. Ini yang berwarna kuning ini adalah yang jalan existing. Nah, nanti dilebarkannya seperti ini. Lalu pertanyaan kemarin terkait dengan ada kali di sini nanti dibuatkan box culvert ya. Jadi untuk melintas. Nah, di sini nanti ada elevasi. Ada elevasi sedikit gitu ya. Jadi agak menanjak lagi sedikit dari sini ke sini, lalu menurun lagi sedikit. Nah, itu wajar itu ya. Jadi kita temukan juga di beberapa proyek tol Trans Jawa juga di beberapa titik bertemu dengan jembatan. Jembatan apa biasanya ada tulisannya. Mungkin kalau sobat logo semua juga sering melintas di tol Trans Jawa juga mungkin memahami itu. Ya, jadi ada sedikit elevasi. Kalau di Purbalenyi ya juga mungkin terbiasa juga ada seperti gundukan begitu ya. Jadi ada elevasi sedikit. Jadi di sini nanti juga ada nanjak sedikit dari kondisi main roadnya ya. Ini informasi yang saya terima terakhir. Jika tidak berubah. Nah, terkait dengan titik dari flyover atau overpass itu istilah saja ya. Kalau ada sobat keluarga lainnya juga menyatakan jangan mempermasalahkan istilah ya. Mungkin istilahnya berbeda aja, ada yang menyebutkan dengan flyover, ada yang menyebutnya juga dengan overpass. Intinya itu adalah jalan layang. Jalan layang ini di titiknya ini yang saya terima terakhir adalah berada di sini nih. Ini kan alfa ya. Nah, ini di tengah-tengahnya nih. Tengah-tengah ini dia akan naik. Nah, tapi di area ini tidak ada akses untuk putar balik ya. Jadi nanti kalau misalkan emang nanti mau ke Alfa Midi, dia masih bisa ke sini gitu, tapi dia tidak ada akses putar balik
untuk ke sana. Jadi kalau memang nanti dari sini mau kembali lagi tuh untuk naik aja, naik ke atas, tidak bisa untuk ke jalur sebelahnya gitu. Jadi kalau mau putar balik lagi ke arah Tugu Tanah Baru, dia harus naik dulu ke sini, baru putar balik, baru nanjak lagi gitu ya mungkin. Nah, sedangkan kalau di sini ini sudah pernah saya sampaikan, ini adalah jalan warga ya. Ini Gang Alimin, ini adalah jalan warga ini nanti. Ya, ini ada jalan warga 7 meter kurang lebihnya. Ini sudah pernah saya tanya juga di video-video awal, disampaikan 7 meter. Nah, dari titik ini ke kiri, nah ini ke sini tuh nanti bersambung ya. Karena ini yang menjadi putaran baliknya ada di sini. Putaran balik ya. Sini ke sini, lalu dia bisa kembali lagi ke arah Muhammad Kahfi. Ini jalur ke arah Muhammad Kahfi ya. Tuh, di sini ada putaran baliknya nih. Sudah pernah saya gambarkan juga ya. Jadi bentuknya seperti letter U tapi tidak persis U. Jadi beginilah bentuknya kurang lebih. Set ya. Set gitu. Jadi bentuknya ya. Ini adalah di flyover Tanah Baru. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis kolom komentar ya. Nanti kita berdiskusi di sana, kita bersapa di sana. Ini progresnya juga sudah saya tampilkan. Dan kita zoom out dulu, kita geser lagi. Ya, jadi ini adalah masuk area main road ya. Area main road tol Cijago 3. Kita teruskan. Ini adalah jalan swadaya ya, kalau tidak salah ini. Jalan swadaya ini ntar diputus ya. Iya benar ya. Dan kita bergeser. Kita geser lagi sampai kita bertemu dengan jalan Keramat. Nah, dia Keramat nih. Kok kelewat ya? Sebentar. Oke, ini kelewat. Dar. Oh iya, kayaknya kelewat ya. Ini Geri Alam. Ini Sekasi. Berarti di sini Keramat nih. Oh, ini berarti tadi ini Keramat ya. Oh, ini Keramat, sorry. Ini adalah Keramat, berarti ini swadaya nih. Ya, ini swadaya ini yang akan diputus. Ini ada Keramat yang nantinya akan ada jalur peralihan. Jadi jalur peralihannya ke sini ya. Dia akan berbelok ke kiri. Lalu nanti di sini yang ada progres yang saya sempat salah penyebutannya. Waktu itu saya pikir adalah pembuatan jembatan pipa gas ya. Ternyata itu bukan jembatan pipa gas, tapi itu adalah pekerjaan box culvert yang nantinya itu ada 3 susun ya. 3 susun. Bagian bawahnya itu adalah untuk box culvert kali salak. Jadi nanti untuk penyaluran air agar tidak banjir. Bagian tengahnya itu adalah box traffic. Jadi box traffic ini untuk jalur dari sini ya, Keramat. Lalu berputar nanti mengolong di akses main road, lalu kembali lagi ke sini. Nah, ke sini ya. Ini adalah jalur peralihan. Dari sana juga bisa, ini 2 arah nih dia. Dari sini juga nanti ke sini, belok dan ke sini lagi. Tuh. Ya, ini Keramat nih, jalan Keramat. Sudah pernah saya tampilkan juga jalurnya nih beberapa kali ya. Saya buatkan jalurnya. Kalau ada yang masih bingung, saya tampilkan di videonya, saya kasih link nanti. Tulis di kolom komentar ya kalau yang masih bingung. Tuh, jadi di sini, nah ini lagi Geri Alam ya. Ini ada kolam renangnya yang kena nih. Jadi kurang lebih tidak jauh dari sini kan pembangunannya sekarang sedang berproses box culvert. Nanti lama-lama naik jadi bagian tengahnya adalah box traffic, bagian atasnya itu nanti dilalui oleh main road tol Cijago seksi 3. Setelah itu baru nanti akan ada jembatan proteksi pipa gas di sekitar ini nih. Ya, sekitar ini aja jembatan proteksi pipa gas. Ini adalah jembatan proteksi pipa gas ya. Nah, di sini adalah jalan Sekasi. Ini jalan Sekasi ini juga informasi yang saya terima akan diputus ya. Jadi dia akses jalannya kalau memang mau ini nggak bisa lewat sini lagi. Kalau dari sini dia maka akan ke sini, ke jalan ini nih, anggrek ke sini ya. Sedangkan kalau yang dari sini itu dia paling ke sini aja atau lewat sini jalurnya. Keluar di sini nanti di jalan lontar.
Nah, kalau jalan lontar ini nanti ada flyover. Flyover ini kurang lebih bentuknya seperti di Kukusan, di gerbang tol Kukusan atau jalan Ki Haji Usman ya, jalan Ki Haji Usman tadi. Nanti di sini bentuknya demikian karena ini kan main roadnya di bawah tol. Nah, disinilah jalan lontar nih, kurang lebihnya yang akan dibebaskan lahannya sudah saya tandain ya. Ini adalah area yang dibebaskan. Ini sampai di ini masjid nih. Jadi seperti yang saya sampaikan juga ya waktu itu ya. Jadi sampai masjid pembatasnya nih, tuh masjid. Kalau di sini kalau saya masjid. Nah, ini sekarang area di sini sudah dilakukan pengerukan. Di sini sudah ada detour ya. Atau detour itu bahasa lainnya adalah jalan peralihan. Jadi dari sini itu karena akses di sininya mau dipotong, ini sudah dibikin jalan detour, jalan peralihan sementara. Di sini juga sudah ada tiang-tiang pancang ya, persiapan juga untuk progres pondasi dalam dari flyover jalan lontar. Ya, kayaknya nih udah cukup lama nih saya jelaskan ya. Di video kali ini mungkin sampai sini dulu ya, karena ini sudah di 15 menitan. Biasanya nanti kalau lebih dari 15 menit terlalu banyak skip juga buruk buat video saya ya, nanti dianggap tidak banyak informasi yang ditonton. Jadinya saya cukupkan dulu. Nanti mungkin di video berikutnya berarti kita akan membahas informasi trase setelah jalan lontar dan juga progresnya sejauh mana. Jadi kita akan kombinasikan antara trasenya dengan progres yang ada yang sudah kami tangkap sejauh ini melalui drone dan juga melalui kamera yang saya punya ya. Jadi nanti selanjutnya dari lontar kita akan masuk ke titik penting pertemuan antara Cijago 3 dengan Desari di Simpang Susun Krukut ya. Lalu kita akan juga membahas setelah ini, kita akan bahas berikutnya adalah di gerbang tol Limo ya, area gerbang tol Limo, juga pertemuannya nanti dengan tol Serpong Cinere seksi 2. Oke, ini semua sudah ada progresnya ya, baik itu progres yang sangat kecil ataupun progres yang juga sudah bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas, baru sampai sini ternyata. Terima kasih banyak sudah mensupport kami ya dengan tombol subscribe, like, dan share-nya. Jika ada masukan, saran, atau pertanyaan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Mohon maaf jika kurang berkenan ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahan ya?